Firman Tuhan diambil dari Kolose pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Berbunyi demikian. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap kamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doa juga lah untuk kami supaya berikan kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang banyak aku di pelajaran. Dengan demikian aku dapat mengatakan sebagaimana seharusnya hiduplah ada orang-orang tua digunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kamu senantiasa penuh kasih, jangan membawa. Tidak kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Baik, saudara-saudara, dari teks ini saya angkat judul hidup dalam kehendak. Ini adalah instruksi dari Paulus kepada jemaat Kolose, itu juga kepada orang Kristen, di mana kita harus hidup di dalam instruksi kehendak dari orang saya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam pengikut Yesus pada zaman adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka dengan sikap hidup yang sangat simpel, sederhana. Mereka adalah orang-orang Kristen, boleh dikatakan sangat polos, tulus, ya, mengikuti instruksi atau ajaran-ajaran para rasul. Mereka dianyam, mereka tidak tunduk. Mereka pergi dari satu ke tempat yang lain. Bisa lebih, mereka tidak balas. Mereka hanya mengikuti arahan instruksi para rasul. Pada waktu itu, kan, mereka itu belum punya Alkitab, ya. Belum punya Alkitab tertulis. Mereka hanya dengar pengajaran rasul, apa yang dikatakan, mereka percaya dan mereka melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Nah, waktu berjalan, saudara-saudara, nah, tentu para rasul itu ya, mereka hidupnya begitu sederhana, simpel, belum punya gedung-gedung gereja besar seperti sekarang. Mereka dari rumah pergi ke rumah bersekutu bersama dengan orang percaya. Maka saya bilang itu orang Kristen yang sangat simpel, tidak ribet. Ya, nah, mereka mentaati ajaran Paulus, ajaran rasul lain. Tentu ajaran rasul-rasul itu kan juga ajarannya Yesus kan yang disampaikan kepada rasul. Maka rasul mengajar kepada orang percaya. Kan begitu. Ya kan? Nah, kemudian sudah di abad akhir daripada abad pertama, sebelum rasul-rasul mati, mereka sudah dikirimin surat-surat. Gereja-gereja mendapat surat-surat rasul-rasul. Nah, untuk apa? Supaya surat itu, firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup bagi orang percaya, kan begitu? Hanya belum dibukukan. Surat-surat itu ada di Kolose, lalu bilang, yuk dibaca juga di Tesalonika, tolong juga dibaca di tempat lain gitu loh. Nah, saudara, nah abad pertama mereka sudah mendapatkan surat-surat daripada rasul-rasul. Nah, di abad yang kedua, saudara, ya, mereka sudah mulai mengenal 4 Injil yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, mereka sudah mulai kenal, Injil tentang Yesus, dari mana asalnya, kenapa Yesus datang, dan kenapa Yesus mati dan sebagainya, kan diceritakan oleh para penulis.
Injil. Makanya Injil Matius. Matius itu orang Yahudi. Markus bukan rasul, tapi orang Yahudi ya. Ya kan? Nah, Lukas, ya Lukas tuh temannya kerjanya dari para rasul. Dia bukan apostol, bukan rasul, tapi dia rekan kerja orang yang menyaksikan para rasul melayani, berkhotbah, mengajar. Nah, Yohanes ya betul. Injil Yohanes ada rasul Yesus Kristus. Mereka dapat itu. Nah, mereka sudah mengenal di abad kedua. Ya. Nah, kemudian di abad yang keempat, nah baru itu surat-surat itu dikumpul oleh gereja. Nah, termasuk yang ada perjanjian lama. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani dari bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani. Mereka kumpul. Kemudian di abad keempat baru orang-orang percaya, orang-orang Kristen mulai bukan mulai mempunyai kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa? Di abad keempat itu Athanasius, ya pemimpin gereja di Mesir di Alexander, dia sudah punya perjanjian baru 27 kitab perjanjian baru. Ya kan? Betul nggak? 27 kan? Nah, kemudian di abad keempat baru adanya sidang counseling di mana? Di Karta, konsul kata tiga abadnya keempat 397. Nah, di mana itu Kartak itu? Kartak ya. Kartak itu saudara Bartam. Itu di Tunisia. Pertama kali mereka sidang mengenai kitab-kitab suci itu mau katanya istilah dalam sekarang itu para teolog bilang mau dikanon kan. Nah, kanon itu dibukukan gitu ya. Nah, itu di Tunisia. Tahu Tunisia sekarang negara apa? Negara Islam yang benci Kristen. Padahal disitulah mulai pertama itu mereka menetapkan itu perjanjian lama, perjanjian baru, kanon katanya istilahnya yang kita pegang hari ini. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan kekristenan? Banyak sekali perubahan terjadi. Dengan kekristenan banyak juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pada abad kedua sudah mulai penyimpangan-penyimpangan. Maka itu para rasul mengingatkan orang Kristen hati-hati. Makanya surat Kolose itu ya ajaran yang sangat mendasar penting yang diberikan Paulus kepada mereka adalah tentang keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus Kristus yang diperdebatkan hari ini. Yesus serupa Allah yang menjadi manusia. Dia mati. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Itu dasar iman orang Kristen. Tapi banyak kali orang Kristen zaman sekarang, Yesus manusia biasa. Dia bukan Tuhan, tapi dia manusia menjadi Tuhan. Nah, loh. Mana yang benar? Alkitab yang benar. Yohanes 1. Firman menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Kan begitu. Bukan manusia menjadi Tuhan. Itu ajaran manusia. Bukan ajaran Alkitab. Saudara. Nah, di Kolose juga diingatkan di pasal 2. 3. Hati-hati dengan ajaran filsafat manusia. Bisa membahayakan iman Kristus. Yes. Betul, besar. Kalau kita tidak kuat imannya, tidak punya dasar doktrin yang kuat, Anda bisa hanyut oleh filosofi manusia, ajaran-ajaran manusia. Kenapa? Ajaran manusia ini sangat menarik orang. Apalagi dia pakai yang humanistik, bahasa manusia itu ya, pendekatannya dengan human. Penuh kasih, penuh kebajikan, penuh dan sebagainya. Anda sudah bisa tertarik dengan itu. Bukan di Alkitab tidak mengajarkan, bukan Yesus tidak mengajarkan kita harus berbuat baik, bajikan. Tidak, ada. Mengajarkan cinta kasih, yes. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Ya, Paulus ingin supaya orang Kolose dan orang Kristen, orang percaya, you harus punya doktrin. Yes, pegang. Tapi juga harus ada prakteknya. Nah, di sini. Kita lihat doktrin dan praktek itu harus sejalan.
Kalau you punya doktrin, you tidak jalani, ya gimana? Itu lemah. Tetapi praktek tanpa doktrin itu bahaya. Kenapa? Bisa menyesatkan. Nah, itu sangat bahaya. Kita punya doktrin, yes, tapi kita harus diimplementasi, dipraktekkan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Paulus di dalam Kolose pasal 4 ini mengingatkan orang percaya, mengingatkan orang Kristen supaya mereka melakukan, mengimplementasikan firman dan melakukan apa? Firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, Saudara. Nah, apa yang Paulus ingin sampaikan kepada orang Kolose dan kepada orang Kristen dalam konteks Kolose pasal 4 ini, Saudara, maka itu saya memberikan judulnya hidup dalam kehendaknya. Ini instruksinya Paulus kepada Kolose, di mana kita harus melakukannya adalah itu kehendak Tuhan bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, baik kita lihat ayat yang pertama. Paulus mengatakan, "Hai tuan-tuan." Ini tuan-tuan ini sebenarnya itu bos kalau kita katakan sehari-hari. Ah, tuan-tuan itu seorang yang bisa katakan bos itu ya. Berlakulah adil. Nah, perhatikan kata adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Nah, ini yang pertama. Nah, kenapa Paulus mau katakan demikian ya, saudara-saudara ya? Penting bagi kita bahwa Allah, Tuhan Yesus dalam hidup, dalam apa namanya, dan sifat karakter mereka selalu menunjukkan adil. Nah, kata jujur di sini, saudara-saudara, ya sebenarnya adalah fairness. Kalau kita bahasa seharinya, kalau King James pakai itu equal, equity atau bahasa Indonesia equity, kesamaan, berlaku sama, gitu. Harus adil, seperti hakim harus menghakimi orang adil, harus equity, fairness. Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat, masalah keadilan dan equity itu. Kenapa? Ingat, manusia telah berdosa dan bersalah. Dalam kehidupannya sehari-hari, tindakannya kita lihat. Tidak memiliki moral yang baik, kan gitu. Karakter yang baik. Nah, di sini menunjukkan, you harus adil. Lain menerjemahkan, tanya jujur. Equity. Nah, saudara ini penting. Nah, hai tuan-tuan itu plural. Dia mewakili para orang yang besar ya. Mungkin pemimpin dia, tuan, pemilik perusahaan, kan begitu. Ada orang Kristen yang kaya, kan disebut tuan. Gitu. Orang yang harus bekerja sama dia disebut, di sini dikatakan apa? Ya mereka tuh hamba-hambanya, kan gitu. Raja, kan punya hamba, pejabat, punya anak buahnya dan sebagainya. Nah, saudaraku, kita lihat kondisi keadaan dunia ini. Kita lihat bahwa keadilan, kesetaraan itu selalu diabaikan. Selalu diabaikan. Yes, Anda bisa lihat. Dulu kita masih kecil ya. Kamu siapa? Oh, dia panggil kita Hongyin. Kamu WNI katanya. Ada yang belum WNI, WNA. Waduh, diperlakukan tidak adil dan equity. Kan begitu? Anda kan mengalami kan semuanya. Nah, sekarang pun begitu, saudara. Siapa yang kuat, siapa yang besar punya jabatan, kadang-kadang juga mereka tidak melakukan sesuatu dengan adil. Betul nggak? Dan tidak fairness, tidak equity.
Orang tidak mendapatkan kesetaraan hukum. Di mata hukum diperlakukan nggak benar, tidak adil. Itu yang terjadi dalam dunia ini. Bagaimana negara yang demikian bisa maju masyarakatnya? Sulit. Kalau keadilan tidak dipraktekkan, kalau istilah kejujuran atau equity tidak dilakukan, dipraktekkan, sulit masyarakat bisa hidup bermoral baik dan sebagainya. Nah, saudaraku, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, kriminal-kriminal dan sebagainya, yang dikriminalkan dan sebagainya, kan tidak adil itu diperlakukan, saudara ya. Kenapa? Ya, karena yuk pejabat, ya orang kecil, ya habis kamu jadi korban begitu. Nah, saudara masih ingat nggak kasusnya Vina Cirebon? Kalau Anda mengikuti itu, waduh, marah kita ya. Tidak diperlakukan adil dan equity di mata hukum. Nah, siapa yang kuat, yang bosnya juga bisa aja di itu ya, dikriminalkan ya saudara. Ini jahat sebenarnya. Pemerintah tidak boleh mengkriminalkan siapa saja. Tidak boleh. Kalau you mengkriminalkan, ini negara tidak akan, tanda kutip, tidak akan diberkati lah. Kita katakan ya. Ya kan? Ya, dulu siapa itu gubernur kita yang terkenal Ahok. Kan diperlakukan apa? Kan saudara tahu gitu ya. Nah, karena itu ayat firman Tuhan ini ya ingin mengajar kita semua bahwa keadilan, kesetaraan atau istilahnya jujur di masyarakat itu adalah sikap yang sangat penting bagi masyarakat dan negara, ya kan? Adalah suatu nilai-nilai penting yang harus kita tegakkan dalam segala aspek hidup kita terhadap sesama manusia dan juga sikap kita terhadap juga dengan Tuhan dong, ya nggak? Nah, kalau kita udah dengan Tuhannya nggak beres, bagaimana kita bisa hubungan kita dengan manusia beres ya? Sulit ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita lihat di dalam 10 hukum Allah itu ya kan? Yang 1 dan 4 ini Tuhan dulu kan? Ya. Kemudian yang kelima dan yang 10 itu hubungannya dengan manusia. Nah, maka itu kita lihat itu ada namanya horizontal, gitu kan? Vertikal kan? Maka itu salib ya. You hubungannya Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia. Dipraktekkan oleh Yesus sendiri dalam kehidupan Yesus ya. Adil, fairness, tidak memandang bulu, gitu. Ini nilai-nilai yang sudah hilang di dalam masyarakat, kan gitu, sudah. Ya, keadilan, kejujuran dan sebagainya, kesetaraan pun nggak ada lagi. Ya siapa yang berkuasa, dia jadi bos. Dia suka-suka dia saja kan? Saudara, kalau bu saudara di sekolah kan sering disuruh menghafal Pancasila ya. Betul nggak? Filsafat Indonesia ini sebenarnya bagus. Orang luar negeri Pak bilang sebenarnya itu very good. Satu ketuhanan dulu hubungannya. Ya kan? Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan apa? Beradab. Wah, ini moral, etika. Di mana etikamu? Di mana moralmu? Sudah hilang. Ya, dalam masyarakat gimana? Adilan. Itu sila yang kedua. Nah, kemudian lagi ada sila yang keberapa lagi itu? Ya kan? Sila yang kelima. Keadilan sosial apa? Bagi seluruh rakyat
Indonesia. Nah, keadilan sosial. Pejabat, you harus melakukan itu keadilan sosialmu. You bagi-bagi bansos. Tapi yang miskin-miskin, you lupa kasih mereka. You hanya kasih yang tanda kutip mungkin yang kliennya atau saudara yang lain. Tapi yang lain tidak dapat. Ini jahat. Saya kasih saudara, ini kejahatan luar biasa di Indonesia ya. Karena ada kepentingan. Nah, makanya politik itu harus ada etika. Hilang kita. Keadilan sosial bagi Indonesia tidak ada. Tidak ada kesetaraan. Ya kan? Ya, sekarang orang Papua marah. Tempat bumi kami penuh berlimpah. Berlimpah apa? Emas kan? Nikel dan sebagainya. Tapi rakyatnya miskin. Itu seharusnya tidak boleh terjadi loh. Kalau betul-betul negara yang mau mentaati, menjalankan Pancasila. Nah, boleh. Masa saya mati di lumbung padi saya? Kan tidak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Tapi yang terjadi apa? Gitu loh. Jadi Alkitab firman Tuhan tuh mengajar tuh luar biasa, saudara-saudaraku. Maka itu keadilan. Nah, equity, equal. Nah, terjemahan TB itu lain itu kan ya, jujur. Jadi di masyarakat dimanapun kita harus melakukan ada keadilan dan equity-nya. Di rumah tangga kita yes. Kalau di rumah tangga nggak ada keadilan equity, nah kacau keluarganya. Bapaknya sayang sama anaknya dikasih lama banyak warisannya. Yang satu kasihnya ke banyak berantem, betul nggak? Ya pasti. Nah itu makanya dalam keluarga harus apa? Just and equity. Itu kita harus lakukan. Sebagai orang Kristen tuh, waduh saudara, kalau orang Kristen ya bisa melakukan ini ya, Indonesia mungkin lebih baik kehidupannya. Tapi nyatanya banyak orang Kristen yang brengsek juga, kan gitu. Ya di dalam pemerintahan. Nah, coba sekarang kita lihat gereja-gereja itu yang kaya-kaya banyak duitnya, pendetanya korupsi, gitu, sudah diadukan ke polisi atau apa. Aduh, kenapa kita harus buat yang begitu, saudara-saudaraku? Ya, makanya ya, uang itu sebenarnya dia harus menjadi hamba kita. Uang jangan menjadi tuan, kan begitu. Nah, uang itu baik, betul. Tapi ya orang yang mencintakan uang adalah akar segala kejahatan. Ya, kamu makin cinta uang, kamu tidak akan puas dengan uang, kata pengkhotbah. Ya lah, bukan saya mengatakan, oh nggak boleh punya, boleh. Kita harus punya uang. Kalau nggak gimana mau cari, mau kita mau makan kita punya uang. Tiap hari kita harus belanja pakai uang, ya kan? Nah kita juga berdoa Tuhan berkati saya, berkati usaha saya, ya belum, nggak ada salahnya. Tapi masalahnya yuk memperlakukan uang bagaimana kan gitu. Ya kita harus bijaksana memakai uang itu. Nah, apa yang terjadi? Karena uang banyak, you bisa hidup Anda bisa tidak just, yes, you tidak bisa melakukan equity. Nah, kesetaraan. Nah, sulit ya, sulit itu realita, realita saudara. Apa yang terjadi di Indonesia ini Anda bisa lihat aja, kan begitu. Nah, itu yang pertama loh. Paulus katakan, Tuhan, Tuhan, berlaku adil. Nah, jujur, equal terhadap semua hambamu. Ingat, kamu juga punya Tuhan di surga. Ingat, jangan sok jago-jago. Tuhan di sana kita juga punya Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan kan perbuatan kita. Oke, Amsal banyak mengajar kita supaya kita jujur, equity sama orang, dan juga kita harus adil. Nah, Tuhan marah kepada pemimpin orang Yahudi Israel. Mereka selalu memperlakukan umatnya tidak adil dalam keputusan-keputusan. Bisa suap mereka, hakim-hakim itu. Ini Alkitab tidak ada. Harus adil katanya. Para hakim, ya, para pemimpin Israel, you harus melakukan segala sesuatu harus adil, ya.
Oke. Kemudian yang kedua. Nah, ini yang kedua. Nah, Tuhan itu mau kita itu mempunyai doktrin, yes. Tapi kita juga dalam prakteknya harus apa? Nah, di sini ayat yang kedua. Mari kita lihat, ya kan? Nah, bertekun dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Nah, ini satu paket kita, ya kan? Nah, bertekun dalam doa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa harus bertekun dalam doa? Anda lihat nggak keadaan dunia ini semakin apa? Ya kan? Semakin rusak moral manusia kan? Ya kan? Sudah rusak moralnya. Semua lihat kehidupan sehari-hari manusia ini tidak beritika, tidak ada namanya istilahnya sopan santunnya sudah mulai kurang turun dan sebagainya kan? Nah, kita sebagai orang Kristen, kalau lihat keadaan dunia ini kacau, situasi kondisinya tidak baik-baik saja, ekonominya juga mulai ya tidak baik-baik. Ya, waktu Trump menerapkan itu tarif dagangnya, setiap negara punya tarifnya beda-beda, kan begitu. Di Asia Tenggara yang paling tinggi kalau nggak salah itu Vietnam, 940 lebih ya, sama Kamboja ya. Wah, mereka marah besar gitu. Selama ini kan mereka kan dapat uang banyak dari Amerika kan, tarifnya kecil. Nah, kalian kan sudah mulai kaya, 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 kaya. Ya, kaya juga ada yang kaya karena korupsi kan begitu. Nah, kamu nggak adil sama bangsamu. Ya, kalian korupsi gitu loh. Coba kalau tidak korupsi kan kamu banyak uang. Simpan kan untuk rakyatnya. Nah, jadi sekarang kena tarifnya. Baru semuanya mulai kaget. Aduh, kok macam-macam. Ya. Nah, sudah Bu, dunia tidak baik-baik betul, ekonomi tidak baik-baik. Yes, di Eropa semua tidak baik-baik, kan begitu. Apa yang kita harus lakukan? Ya, kalau kita sebagai petani masih bersyukur. Kenapa? Justru nanti ya kalau kita lihat kondisi ke ekonomi dunia yang baik, orang yang punya tanah itu akan hidup. Kenapa? Dia bisa bercocok tanam, ya, dengan baik. Cocok tanam bisa hidup. Nah, kalau nggak ada makanan lagi, mereka punya tanah bisa tanam. Tanam singkong, tanam apa, bisa hidup dong. Nah, kalau kita terjadi zaman seperti saya masih muda, masih kecil, tahun 60-an, 90-an ya Pak ya, Pak Surya, Pak Fran, tahun 60-an Indonesia kena paceklik kan ya. Saya masih kecil, umur saya 6 tahun kalau nggak salah. Kita di kampung lebih parah. Saudara, udah banjir, udah apa, mau makan, mau cari beras itu susah. Apa yang Adam kita makan? Singkong. Singkong pun waktu itu susah juga. Semua orang mau makan. Ya kan? Umbi-umbian kita makan. Ada ikan kita makan. Nah, paceklik nggak ada makanan. Pada waktu saya masih muda, saya tahu ingat. Ah, kita dapat apa? Dapat itu bulgur yang dikasih oleh Amerika. Saya masih ingat. Bulgur. Orang lain kamu kali nggak tahu apa itu bulgur. Bulgur itu warnanya agak coklat. Biji-bijian itu seperti lebih beda dengan padi lah. Burger itu ya, burger kita bilang itu ya. Itu bantuan dari Amerika loh, yang diberikan kepada daerah-daerah yang Kalimantan tuh. Kita makan bulgur campur dengan beras. Ya Pak, nggak tahu Pak Jo apa Frank pernah nggak alami itu? Sama campur singkong masak. Gimana? Hmm. Antri. Iya, anti pasti Pak. Betul. Waduh, makannya susah. Nah, kalau kita punya tanah, bisa bertani, kita bisa stok beras, ya kita bisa ikan nggak usah cari di sungai, gampang. Ya, umbi-umbian banyak, karena punya tanah. Justru kalau yuk tinggal di kota, yuk punya uang, yuk mau beli makanan nggak bisa. Nah, itu luar biasa. Dan makanan bisa mahal. Orang ambil kesempatan kan, jual makanan. Kalau orang di kampung, ya dia tenang aja, ya kita bisa tanam, bisa ada ikan dan sebagainya. Sebagai orang Kristen, Paulus di sini mengajar kita, you pray.
berdoa. Ya, nah ini hebat ini. Apa namanya? Kita istilahnya bahasa continue lah. Berdoa senantiasa. Ini berdoanya apa? Untuk apa kita berdoa kepada Bapak? Minta pertolongan kan? Minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya berdoa, pray to God kan? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa sudah. Kita hanya bisa duduk berdoa. Nah, continue apa namanya? Pray without ceasing. Ada Paulus mengatakan. Terus berdoa. Kapan kita berdoa? Kapan saja. Di mana kita? Di mana saja. Nah, inilah akses masuk kita kepada Tuhan itu luar biasa. Diberikan jalan masuk kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan isi hati kita, keinginan kita kepada Tuhan kita. Di mana kita panggil Bapa kami yang di surga kan begitu. Nah, hubungan kita kan erat. Kita bisa panggil Papa di surga. Ini kan seperti anak kalau ada masalah keluhan kan dia panggil bapaknya kan. Bapak minta duit, aku mau ke sekolah, aku mau minta kan minta sama bapak dong. Ya enggak? Kalau ada sesuatu dia minta sama bapak. Kan minta bapak sama bapak loh kita. Nah, itulah hebatnya orang percaya. Punya relasi hidup kita dengan Bapa Tuhan. Kapan saja kita bisa berdoa. Nah, dalam berdoa kita juga apa sih berjaga-jaga. Nah, kenapa harus disebut berjaga-jaga ya? Nah, situasi kondisi kita itu ya, keadaan dunia ini kan tidak baik-baik. Oh, ya, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kita melihat minta Tuhan pimpin kita, keadaan dunia ini gimana, kita harus bagaimana, kan berjaga-jaga. Nah, di dalam kerohanian kita juga harus berjaga-jaga. Ini ajaran apa ya yang sekarang kita lihat dalam YouTube itu ya. Wah, kita harus waspada. Nah, waspada. Wah, ajaran baru. Konsep Kristen baru. Ini Alkitabiah atau tidak? Wih, kan begitu. Kita harus jaga-jaga iman kita. Jangan sampai iman kita dibawa arus oleh ajaran yang nggak benar. Oh, jaga-jaga. Iya, jangan. Oke, kemudian bersyukur. Yes, kita harus jaga. Thanks to God. Apa yang kita alami. Kita selalu mengucap syukur. Maka itu dalam doa itu, ya jaga-jaga dan juga syukur itu satu paket ini sebenarnya itu ada di dalam doa kita. Kenapa? Ya, saya sudah mengatakan ya, doa itu sepertinya ada huruf A, C, T, apa lagi? X ya. Itu bahasa Inggris X ya. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Di situ ada. Dalam doa kita memuja Tuhan, Yesus Tuhan, Allah kita kan. Adoration. Adoration itu artinya menyembah. Dan confession. Ya, kita hidup dunia ini ada kesalahan. Yes, kita mohon Tuhan ampuni kita. Thanksgiving. Thanksgiving. Give thanks to the Lord. Thank you Lord for today. Thank you for the food. Ya kan? Thank you for everything. Apa yang kita ambil. Kita give thanks to Him. Ya. Dan supplication itu artinya permohonan, doa syafaat. Nah, kalau saya pribadi, saya ada doa semua itu. Ya, berdoa untuk jemaat, untuk saudara yang saya sebut nama-namanya dalam doa saya. Ya, supaya Tuhan pimpin mereka, berkati mereka. Itu doa supplication. Nah, itu tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Oke. Nah, kemudian saudara, kita lihat kehendak Tuhan bagi kita, apa yang kita harus lakukan. Nah, yang ketiga, hidup penuh hikmat katanya. Coba kita lihat ayat berikutnya ya. Oke. Nah, ayat yang kelima kan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Nah, kita dikelilingi oleh dunia yang apa? Dunia yang moralnya sudah rusak, kejahatan luar biasa dan sebagainya. Kita harus hidup. Istilah penuh hikmat itu ya berhikmat kita. Hikmatnya dari mana? Kan gitu. Nah, hikmat kita sumbernya Alkitab. Betul nggak? Jangan sumbernya filosofi. Kalau you pakai filosofi terus, nah itu human filosofi. Betul nggak? Ya, manusia yang tidak kenal Tuhan lebih condong kepada
Human philosophy. Nah, istilahnya kalau di Indonesia ini ya, kearifan lokal. Ada baiknya, ada positifnya, ada. Tapi juga hati-hati, kan gitu. Kearifan lokal. Kearifan lokal ini begini, yang bagus ya. Kearifan lokal mereka percaya manusia harus menjaga alam semesta ini. Nggak salah. Itu sudah dikata Allah sudah katakan kepada Adam dan Hawa. Yuk harus menjaga, merawat, memelihara Taman Eden. Nah, istilahnya diaplikasikan di dalam kehidupan manusia yang lokal, kita harus menjaga alam ini. Ada salah nggak? Enggak kan? Yang pinter menjaga alam itu, Anda tahu siapa? Suku mana? Yang ada di Jawa. Ngolo, pinter. Betul, suku Baduy. Angkat jempol. Suku Baduy. Dan juga orang Dayak. Nah, karena ekonomi akhirnya banyak hutan dirusak, banyak orang Dayak juga marah ya, hutannya dirusak. Jaga alam. Nah, Gubernur Jawa Barat kemarin dia pergi ke puncak. Kenapa alamnya sudah rusak? Dan dia kata menangis kan. Nah, ini mereka punya konsep filosofi budaya menjaga alam. Dia menangis dia. Rusak. Makanya Jakarta bisa kebanjiran, Bekasi bisa kebanjiran. Manusia, you rusak alam, you hancur sendiri. Betul. Alkitab mengatakan, you harus pelihara. Ya, maka harus balance. Balance. Oke? Hikmat. Nah, kita berhikmat. Harus berhikmat. Orang Kristen harus berhikmat. Hikmatnya, sumbernya Alkitab. Dan juga tentu pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau kita berada di dalam Yesus Kristus, kita ini sebenarnya orang yang berhikmat secara rohani. Kenapa? Yesus Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di 1 Korintus 1 pasal 24. Ada orang berhikmat. Kenapa? Karena menemukan jalan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus yang membawa kamu kepada surga. Hikmat dunia hanya membawa kamu mencapai pujian manusia. Tapi jiwamu binasa. Kamu kan pakai hikmat dunia. Nah, seperti yang saya sebutkan. Lee Kuan Yew itu pakai hikmat dunia. Pemimpin membangun Singapura itu pakai teori Confucius, dia kan dia I'm atheist, I'm namanya istilah saya free thinker, nggak punya agama, tapi dia punya filosofi. Konfusianisme juga ada barat-barat punya sistem dia pakai juga, yang Kristen punya semuanya dia pakai, hanya dia tidak mengakui aja. Nah, dia punya hikmat itu membangun pulau kecil menjadi istilahnya kaya raya, banyak uang. Orang punya uang Indonesia simpan ke Singapura, lay sini. Taka-taka, dia panggil Indonesia itu taka. Indonesia itu Big Brother. Zaman dulu panggil Big Brother. Kalau Paman Sam, Uncle Sam, itu Amerika. Come here. Nah, uang taruh di sana, yuk aman, gitu loh. Kalau ada apa-apa mau bongkar, no, aman, gitu. Ya kan, pinter dia. Sayang, nah, dia tidak mendapatkan hikmat surgawi, menemukan jalan keselamatan yang membawa dia kepada surga. Kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, kan, sudah dalam Kristus, Anda harus bangga. Tapi kita kan masih tinggal di dunia, kan, betul nggak? Juga harus perlu hikmat untuk mengetahui, mempelajari dunia ini gimana cara kita hidup, kan? Kita menghadapi orang luar bagaimana? Ya enggak?
Kan di sini kan dia bilang apa? Ya, apa? Hiduplah dengan orang luar nggak percaya Tuhan. Gimana caranya? Kalau kita kasar-kasar sama dia, orang Kristen. Kalau kita tabiatnya nggak benar, nggak moral, percuma. Nah, kan harus berhikmat sama orang. Karena saya tinggal di apartemen ini, ya mereka semua tahu saya pendeta. Ada kita mau ada di gereja sih. Kadang-kadang juga mereka nggak mau ngomong-ngomong yang lain. Oh ini ada pendeta ini, kan, gitu ya. Oke, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita hidup dengan hikmat. Pergunakan waktu yang ada. Yes. Ini kalau pergunakan waktu bahasanya bagus. Redeem the time. Nah, apa arti redeem the time? Redeem it. Tebuslah waktu yang ada. Dulu hidup saya nggak karuan-karuan. Saya sia-siakan seenak saja. Cincai. Sekarang telah saya selamat. No, saya mau pakai waktu ini sebaik-baiknya. Itu maksudnya. Redeem the time. Kenapa? Karena waktu sekarang jahat dan akhir dunia akan berakhir. Dan kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Redeem dekat. Mari kita pakai waktu sebaik-baik mungkin. Ya, Pak Pendeta, kalau begitu boleh nggak saya menikmati keadaan dunia ini? Boleh-boleh, nggak ada masalah. Tuhan tidak melarang kita menikmati. Boleh nggak saya menikmati suasana puncak? Nggak ada masalah. Nggak boleh nggak? Boleh. Nah, sampai di puncak, wah enak, wah adem, puji Tuhan, thank you Lord. Wah, kan lagi, thank you Lord. Saya ada di puncak enak gitu ya melihat ciptaanmu yang mau mulia. We give thanks to you Lord. Kan ada masalah kan? Boleh nggak di pantai kita berenang-berenang? Nggak ada masalah. Nah masalahnya begini. Hari Minggu you pergi berenang. Gimana? Harusnya you kumpul sama orang Kristen kan? Nah, itu kita harus bisa uh, redeem the time gitu ya. Karena waktu semakin dekat dan dunia akan hancur. Nah, berakhir kan gitu. Kedatangan Yesus semakin dekat. Oke? Nah, itu kita harus berhikmat. Keempat kita. Nah, yang keempat apa? Yang keempat, mari kita lihat ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan lambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, itu kita tiap hari ketemu orang, kita ngomong dan sebagainya kan. Tutur katamu. Nah, ini. Paulus masuk supaya orang Kristen di Efesus, di Kolose. Perhatikan, you punya omong katanya. Tutur katamu. Bagaimana tutur kata kita? Kalau tutur kata kita kasar gimana? Orang dengar orang gitu. Nah, Paulus ini mengajar, tutur katamu itu harus penuh kasih ya, yes. Penuh kasih. Tuh, saudara. Jangan hambar. Tahu hambar nggak, saudara? Nah, iya, kalau Pak Fran masak nggak kasih garam gimana? Gimana Pak? Enak? Nggak enak. Iya gitu. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Matius bahwa kamu ini adalah garam apa? Garam dunia. Kok bisa jadi garam dunia? Oh ya kok, aduh garam kan nilainya ada nggak banyak nggak kayak emas, intan. Tetapi, nah, yuk bisa makan intan, yuk bisa makan emas, nggak bisa. Yuk makan apa? Makan nasi, sayur, lauk, ditambah garam. Yuk mana masa taruh emas intan situ kan? Nggak mungkin lah. Nah, itu artinya apa? Tuhan mau kita itu menjadi orang yang lain bisa lihat, orang bisa merasakan, oh orang Kristen, ya kan? Tutur katanya harus penuh dengan kasih. Yes, maka kadang-kadang kita ngomong sama orang juga hati-hati kan. Kadang-kadang kita juga agak sedikit marah, kesel rasanya. Nah, tapi kita harus tahan-tahan diri. Oke, nah ini penting dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga sikap kita, kata kita, tutur kata kita, karakter kita, kan begitu. Kita orang Kristen, orang dunia ini kan gila-gila orang Kristen. Gimana hidup kita, sikap kita, cara komunikasi kita kepada orang yang lain.
ya, supaya kita bisa menjawab segala pertanyaan yang mereka ajukan kepada kita. Oke, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini adalah yang Tuhan ingin kita lakukan kan? Gitu. Semua ini instruksinya Paulus kepada jemaat Kolose. Ini untuk orang Kristen sepanjang masa. Yang masalahnya di zaman ini banyak orang Kristen mencemarkan nama Tuhan sendiri. Kan? Seperti orang Yahudi. Paulus mengatakan, karena gara-gara kalian nama Tuhan di seluruh dunia itu tercemar oleh kamu, sikap kamu, karakter kamu, orang Yahudi ini. Orang Kristen juga bisa begitu, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai orang percaya Kristen di akhir zaman ini. Mari kita lakukan dalam hidup kita sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita